warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Karena kesehatan sangat penting, apalagi saat ini sedang pandemi COVID-19. Berbicara mengenai COVID-19 atau virus corona, ini sangat berbahaya sekali. Kenapa bisa berbahaya sekali? Kenapa banyak sekali peraturan yang beringatan mengenai kesehatan karena bahaya COVID-19 ini? Sebelum saya jelaskan mengenai bahaya COVID-19, saya akan menjelaskan terlebih dahulu virus corona itu sendiri. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Lalu, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, tepatnya di Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Lalu, apa bahaya virus corona yang perlu diketahui? Ada beberapa bahaya infeksi virus corona yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, COVID-19 menimbulkan berbagai komplikasi penyakit hingga kematian. Sebagian kasus COVID-19 menimbulkan gejala dengan sifat ringan hingga sedang. Namun, beberapa pasien mengalami komplikasi yang patut diwaspadai. Gangguan pada saluran pernapasan adalah komplikasi utama akibat COVID-19. Seperti gagal pernapasan akut, pneumonia, hingga Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Infeksi virus corona juga menimbulkan komplikasi dan masalah pada organ lain, seperti kerusakan hati, kerusakan jantung, gagal ginjal akut, hingga infeksi sekunder. Seperti yang mungkin telah Anda ketahui, COVID-19 juga dapat menimbulkan kematian. Per tanggal 3 April 2020, lebih dari 53.000 orang meninggal dunia dari 1 juta kasus COVID-19 di seluruh penjuru dunia. 2. Kelompok tertentu lebih berisiko mengalami COVID-19. Orang berusia 65 tahun ke atas rentan untuk mengalami komplikasi dari COVID-19. Begitu pula pada orang dengan kondisi medis tertentu dari skala usia yang akan perlu sedikit lebih waspada dalam menyikapi penyakit ini. Orang dengan kondisi medis tertentu seperti penderita penyakit paru kronis atau asma sedang hingga berat, orang yang menderita masalah jantung serius, orang dengan kondisi imun yang lemah, seperti pasien yang menjalani perawatan kanker, orang yang merokok, orang yang menjalani transplantasi sistem tulang belakang atau transplantasi organ, defisiensi imun, orang yang positif HIV atau AIDS. Lalu, orang dengan obesitas berat, penderita diabetes, orang dengan penyakit ginjal kronis dan menjalani prosedur cuci darah, orang dengan gangguan hati. Penularan virus corona baru cenderung mudah terjadi. Virus corona SARS-CoV-2 bisa menular melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Apabila orang tersebut bersin atau batuk, droplet dari orang tersebut masuk ke tubuh individu di dekatnya dan menularkan. Skenario penularan lain juga bisa melalui kontak jabat tangan dengan individu positif corona. Orang yang sehat bisa tertular jika ia tak mencuci tangan dengan bersih. Setelah bersalaman tersebut, ada pula kemungkinan penularan dengan menyentuh permukaan benda yang sudah dihinggapi virus corona. 4. Belum ada obat yang disepakati untuk menangani COVID-19 ini. Hingga saat ini, belum ada obat yang disepakati ilmuwan untuk mengatasi COVID-19. Riset terkait obat COVID-19 masih dalam penelitian dan pengujian oleh para ahli di banyak negara. Cara terbaik untuk menghindari virus corona adalah dengan berdiam diri di rumah dan menjaga jarak dengan orang lain. 5. Adanya silent spreader. Tak bergejala, namun bisa menularkan. Virus corona dapat berbahaya karena tak semua orang menunjukkan gejala. Hal ini mengkhawatirkan karena individu tersebut tetap bisa menularkan virusnya ke orang lain. Orang tanpa gejala namun bisa menularkan inilah yang disebut sebagai silent spreader.